Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bertemu lagi ya bersama saya. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran sudut ya. Jadi kita akan menghitung besar sudutnya itu berapa ya. Yang perlu disiapkan adalah di sini adalah anak-anak harus bisa menggunakan busur ya. Maka saya sarankan anak-anak beli busur seperti ini, minimal seperti ini murah anak-anak, cuma Rp500 ya, di toko alat tulis banyak. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan langsung saja ya ke dalam materi. Nah, pertama-tama kita akan mengenal dulu itu apa arti sudut gitu ya. Nah, nih di sini anak-anak mengukur sudut gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu sudut gitu ya. Nah, sudut itu adalah daerah yang dia itu dibentuk oleh dua garis lurus anak-anak, dua garis lurus yang bertemu pada satu titik gitu ya. Nah, contohnya saya gambarkan seperti ini kan garis lurus nih, ada dua, maka dia berpotongan atau bertemu di satu titik di sini. Nah, maka daerah yang dimaksud daerah itu adalah di sini anak. Nah, inilah namanya sudut ya. Nah, di sini tuh ada besarnya, nanti besarnya dalam sudut itu satuannya adalah derajat ya. Nah, terus garis lurus tadi ini dan ini namanya kaki sudut. Nah, ini kaki sudut, ini juga kaki sudut. Nah, sudut itu adalah daerah yang dibentuk dari dua kaki sudut ini, yaitu yang saya ketandai seperti ini gitu ya. Itu namanya sudut. Nah, lalu anak-anak, jadi misalnya nanti kita menemui sudut seperti ini ya, seperti ini, maka biasanya itu dia akan ditulis seperti ini. Contohnya sudut seperti ini ya. Nah, seperti gambar ini kita bisa menuliskan dalam matematika, lambang sudut itu adalah seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, dia agak seperti huruf L tapi miring gitu ya. Nah, terus ini tuh bisa ditulis sudut AOB atau BOA. AOB atau BOA sama saja. Nah, yang tengah-tengah ya, yang berpotongan itu adalah yang di tengah di sini anak. Jadi yang tengah-tengah ini kan ada yang titik bertemunya toh, yang ini di sini ya. Maka huruf yang di tengah ini dia sebagai di sini. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini adalah sudut apa ini anak-anak? Sudut STU boleh, atau sudut UTS sama saja ya, dibolak-balik. Yang tidak boleh dibelah adalah yang di sininya, yang sebagai tengah-tengah ini dia harus sama. Ini juga bisa ditulis sebagai sudut apa nih? BOA seperti itu. Nah, terus yang di sini anak-anak ini sudut apa namanya? Sudut P ya, benar ya, P terus apa? P R, atau sudut R P sama saja ya. Intinya adalah yang tengah-tengah sini nggak boleh berubah, dia itu adalah yang perpotongan dua garis ini dari dua kaki sudut ini anak-anak. Nah, terus yang ini juga sama saja, ini adalah sudut KLM atau sudut MLK seperti itu. Gimana, mudah bukan? Jadi saya ulangi ya, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang bertemu pada satu titik atau yang berpotongan pada satu titik gitu ya. Jadi seperti ini adalah sudutnya. Ini ada besarannya nih, nanti berapa derajat gitu ya. Nah, kita bisa menghitungnya pakai busur derajat. Nah, terus kita bisa menuliskan nanti kalau ada sudut seperti ini berarti dibaca sudut sepertinya lambangnya AOB atau sudut BOA, sudut STU atau UTS dan seterusnya. Gimana, mudah ya? Insya Allah anak-anak pasti bisa. Terus kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yang berikutnya ya. Ya seperti ini anak. Nah, jadi dalam matematika sudut itu ada beberapa jenis, ada 4 jenis ya anak-anak ya. Jadi pertama adalah sudut apa itu? Sudut lancip ya, sudut lancip. Yang gimana sudut lancip? Yaitu sudut yang besarnya itu kurang dari 90 derajat ya. Maksudnya adalah di sini dia. Di sini itu adalah kurang dari 90. Oh, boleh nggak kalau 70? Boleh, dia juga termasuk sudut lancip. Kalau 65 boleh saja. Intinya adalah dia itu besarnya yaitu yang kurang dari 90 derajat. Gimana kalau dia tuh sudutnya 90 derajat? Oh, dia bukan sudut lancip, tapi sudut siku-siku namanya. Karena sudut siku-siku itu adalah
sudut yang besarnya pas 90 derajat, tidak boleh kurang maupun tidak boleh lebih. Jadi kalau digambar seperti ini anak. Nah, sudut siku-siku itu dinamakan juga adalah sudut yang tegak lurus. Dia itu apa namanya? Dia tegak lurus gitu ya. Nah, ini besarnya di sini. Dia pasti 90 derajat. Nah, itulah sudut siku-siku. Yang kemudian adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180. Yang dinamakan antara itu berarti di tengah-tengahnya ini anak-anak. Di tengahnya 90 dan 180. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Dia besarnya lebih dari 90 tapi kurang dari 180 derajat. Nah, yang terakhir adalah sudut berpelurus. Apa itu sudut berpelurus? Sudut yang besarnya pas 180 derajat. Jadi kalau kita menggambar garis gitu ya lurus seperti ini set gitu, maka dia pasti besarnya adalah 180 di sini. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya namanya. Jadi sudut-sudut itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah sudut lancip, seperti ini gambarnya, yaitu sudut yang dia itu besarnya kurang dari 90 derajat. Terus kemudian sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya pas atau tepat 90 derajat. Nah, yang ketiga adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 80 derajat. 180 derajat boleh nggak? 100 derajat boleh, dia juga termasuk sudut tumpul. Kalau besarnya 155 boleh saja, dia juga termasuk sudut tumpul. Kalau sudut 120 juga boleh ya, dia termasuk sudut tumpul. Yang terakhir adalah sudut berpelurus. Apa itu? Yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat, tidak boleh kurang maupun tidak boleh lebihnya. Jadi kalau digambarkan dia seperti ini anak, dia mirip garis lurus ya, tidak boleh melengkung kayak gitu. Nah, besarnya yang mana? Yang di sini. Nah, gitu ya namanya. Nah, karena kita sudah mengenal 4 jenis sudut ya, maka kita sekarang akan belajar cara mengukur sudut gitu ya. Ini sudutnya berapa sih gitu kan. Nah, kita akan mengukur itu. Nah, caranya gimana? Maka kita harus menggunakan busur derajat. Ini namanya busur derajat ya namanya. Nah, saya harap anak-anak sudah bisa nih di kelas 4 menggunakannya. Nah, gimana cara menggunakannya? Maka kita simak ya video berikut ini. Nah, ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang judulnya adalah mengukur sudut dengan busur derajat gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak, untuk mengukur sudut dalam gambar seperti ini, maka kita perlu sekali menggunakan busur derajat gitu ya. Nah, caranya gimana menggunakannya? Maka perhatikan ya anak ya. Sangat mudah, insya Allah anak-anak pasti bisa. Perhatikan. Ini sudut apa namanya? AOB. Boleh nggak BOA? Boleh. Yang penting O-nya di tengah-tengah di sini ya. Tidak boleh di depan maupun di belakang. Nah, kita akan mengukur nih besar sudutnya berapa. Terus caranya gimana? Nah, ini kan ada perpotongannya, nah. Ada titik potong, titik bertemunya kan di sini sama ini. Nah, yang titik potongnya ini kita gunakan di tengah-tengahnya di sini. Yang di sini ya, nah ya. Yang di sini tengah-tengah ini. Nah, kita tepat paskan di sini. Tidak boleh kurang maupun tidak boleh lebih. Nah, kita ketika sudah pas di tepatnya sini, maka garis di sini tuh juga harus diluruskan. Salah satu saja, nggak boleh harus nggak usah dua-duanya. Oh, saya mau yang sini, boleh seperti ini. Ini sudah pas ya kan, tengah-tengah. Ini juga sudah lurus di sini. Nah, sekarang kita cek nih, karena sudah tepat di sini dan ini juga sudah pas satu garis lurus gitu ya. Maka kita lihat hitungnya mulai dari 0. Nah, 0 ya. Terus kemana? Ke kanan. Intinya adalah mulai dari 0 anak. Boleh nggak dari 180? Tidak boleh. Kalau menghitung itu harus dari 0 derajat. Nah, ini ke kanan. Dia sampai berapa sih? Sampai di sini kan. Atas nih 0, 10, 20, 30 sampai di sini. Oh, 100 nih di sini kan. Dia pas di sini anak-anak. Maka sudut AOB ini besarnya adalah 100. Berapa? 100 derajat. Nah, ada cara lain. Oh, saya sukanya bukan seperti itu. Saya sukanya dari kiri. Oh, boleh saja. Maka pertama-tama kita tepatkan di sini perpotongan ini, kita paskan di sini ya dengan pojoknya di sini paskan. Nah, terus di salah satu kaki sudutnya itu kita paskan. Kita tepatkan gitu sebagai garis lurus seperti ini. Nah, sekarang kita bisa menghitung nih. Nah, kalau kita menghitung, maka harus dari 0 anak-anak. Boleh nggak dari 180? Tidak boleh dari 0 di sini. Maka kita sini terus diikuti nih ke kiri ya. Nah, ini 0, 10, 20 dan seterusnya sampai berapa nih? Oh, sampai 100. Maka besarnya adalah 100 derajat. Gimana? Mudah bukan? Mudah ya, Naya. Insyaallah pasti bisa. Terus latihan berikutnya kita menghitung yang POH atau HOP. Nah, pertama-tama gimana tadi? Nah, kita tepatkan di sudutnya, ini pojoknya ya.
dan kita harus benar-benar tepat. Setelah itu kaki sudutnya ini kita paskan salah satu. Oh, ini ada pas dua ya, nggak apa-apa, kita fokus yang di salah satu kaki sudutnya saja. Ini sudah tepat, ini juga sudah ya. Nah terus ini kan sudah 0 nih, sudah pas, dan kita menghitungnya dari 0 anak-anak, dari 0 di sini gitu ya. Nah ini itu sudah pas. Nah maka kita bisa menghitung dia itu besarnya berapa gitu ya, dari 0 ya, 0, 10, 20, 30, oh 40. Oh kenapa nggak 140? Ya tidak, karena kita menghitungnya dari 0, berarti ke sana terus ya. Tidak boleh yang di atasnya sini. Kalau di atas sini kan dia nggak dari 0 tapi dari 180, maka ini besarnya adalah 0, 10, 20, 30, 40. Oh adalah 40 derajat gitu ya. Mudah bukan? Insyaallah mudah ya. Terus yang berikutnya yaitu yang ini, sudut COD. Nah berapa ini ya, kita hitung anak-anak. Konsepnya adalah pertemuan antara kaki sudut ini kita pasang sebagai pertengahan di sini ya. Nah setelah dipasang, ini sudah dipas nih, udah pas belum nih? Oh sudah. Nah habis itu kita paskan di sini dengan kaki sudutnya dengan garis yang di sini. Boleh yang di sana atau yang di sini, sama saja ya. Di sini sekarang. Nah ini sudah pas, terus di sini juga sudah pas. Nah sekarang kita hitung dari 0. Nolnya di sini ya, bukan di sini tapi di sini kan. Terus ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ini 90. Oh berarti 90 derajat nih, karena dia pas di angka 90. Maka besar sudut COD adalah 90 derajat. Gimana, mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi anak-anak pasti bisa kalau memperhatikan ini. Yang kedua adalah mencoba di rumah dengan seperti ini. Silakan anak-anak nanti coba di rumah ya. Ini pelajaran yang mudah anak-anak, yang asik, dan pasti anak-anak bisa. Silakan nanti beli busur derajat dan kita belajar kerja seperti ini ya. Nanti insya Allah pasti bisa. Nah habis itu sebagai latihan di rumah, saya mempunyai tugas nih anak-anak. Nah anak-anak ini ya, silakan tugasnya dikerjakan buku SPS halaman 169 nomor 1 dan 2 saja ya. Nah saya sarankan anak-anak beli busur dulu biar nanti dalam mengerjakan soal ini mudah kayak gitu ya. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anakku belajar di rumah. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.